Oke, selamat pagi. Kita mulai aja karena sudah jam 8. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan memulai aktivitas kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melakukan semua aktivitas kita pada saat pagi hari ini. Yuk, Luis, videonya dibuka. Ya, jangan ditutup-tutup lagi videonya karena ini direkam. Kalau pagi-pagi saya selalu bilang kalau Zoom dengan agama videonya dinyalakan ya supaya sebenarnya tahu anak muridnya lagi pada ngapain. Oke, itu aja. Kita akan mulai di dalam doa. Yuk kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami, belajar mengajar. Tuhan anak-anak kelas Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka yang melakukan setiap aktivitas yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati. Siap belajar sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Oke, pada saat ini kita masuk ke dalam poin daripada bab yang kelima tentang pembahasannya. Nah, di pembahasan di bab yang kelima, kalau kita buka buku cetaknya halaman 33, ya, buku cetak halaman 33, di sana diceritakan bahwa Allah memelihara ciptaannya. Nah, apa yang Tuhan pelihara dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, nah itu sangat tergantung dalam kehidupan kita ya Tuhan itu selalu ada. Valentin videonya dinyalakan ya. Jadi pada pokok pembahasan kita kali ini ya kita akan melihat ya, sekali lagi yang bergabung di pelajaran agama videonya harap dinyalakan ya. Saya nggak mau lihat ada anak yang nggak menyalakan videonya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di dalam pokok pembahasan kita, ya pada bab yang kelima ini, di mana Allah menciptakan segala sesuatunya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, ada tugas kan, ayat hafalan. Ya, kita akan masuk ke dalam tugas praktek, ya untuk anak-anak kelas 7, ya, yang dimana ayatnya sudah ada ayat hafalannya. Kita lihat. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Ya, dari Luis. Silakan Luis. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Ya, Afin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara teman itu. Ya, oke. Nah, saat ini kita akan masuk lagi. Mana si Valentin malah keluar. Oke, nah di materi kita pada saat pagi hari ini semuanya sudah serangkum ada di classroom-nya, ya. Dimana di materi kita, ya di materi 15, nanti kalian tinggal catat di buku tulis. Ini wajib dicatat di buku tulis materi 15-nya. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya Allah ciptakan, ya dari hari penciptaan yang ada, Allah banyak sekali memberikan ya sesuatu untuk manusia karena semuanya Tuhan ciptakan dulu, semuanya sudah ada baru Allah menciptakan manusia dan Allah memerintahkan manusia itu untuk memelihara semua ciptaannya. Jadi ada beberapa bukti pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Yang pertama itu Allah menempatkan manusia di Taman Eden ya dan menyediakan segala sesuatunya itu sudah ada. Lalu yang kedua itu setelah peristiwa air bah juga karena kesalahan dan dosa manusia yang begitu besar di Sodom dan Gomora, ya Lot, terus juga zamannya Nuh,
Berapa kali alam memperbaharui supaya ciptaannya itu tidak rusak dan tidak merusak, ya. Dan juga sampai sekarang pun banyak kejadian-kejadian alam yang terjadi karena ulah manusia yang merusak, ya. Baik itu disengaja atau tidak disengaja oleh manusia, ya mereka istilahnya menebang hutan, mengambil segala macam tanpa menanamnya kembali, tanpa memeliharanya. Jadi sampai kini kejadian bencana alam masih terjadi. Ya, itu hanya sebagian besar yang tidak seperti zamannya Lot, ya, terus zamannya Nuh, ya, yang terjadi. Nah, tapi dalam kehidupan kita, pemeliharaan itu justru berlaku dalam kehidupan kita ketiga hal itu. Jadi sampai hari ini, dari awal penciptaan sampai hari ini, Tuhan masih memelihara kehidupan kita, Tuhan masih mengawasi dalam setiap apa yang menjadi ciptaannya. Jadi ada aspek-aspek pemeliharaan Allah, ya. Ada 3 aspek. Yang pertama pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Jadi selain Tuhan lestarikan semua ciptaannya, Tuhan sediakan segala sesuatunya, nah lalu pemerintah merupakan menjadi wakil Allah, ya, untuk memanage atau mengatur hukum-hukum yang ada sehingga terjadilah sebuah negara, ya, di mana ada bangsa-bangsa yang ada. Nah, seperti itu. Jadi Allah selalu ada, ya, selalu ada dan selalu berbuat dalam segala hal apa yang kita lakukan. Ya, jadi pada pagi hari ini kita bisa belajar pemeliharaan Allah itu berlaku baik dari aspek pelestarian dan sampai ke pemerintah yang menjadi wakil Allah untuk dunia ini. Ya, seperti itu. Alvinki, videonya dinyalakan. Kita foto dulu. Ya, jadi kalian nanti ada tugasnya tugas di classroom-nya. Jadi yang kemarin, ya, Sar kan udah bilang, tugasnya itu harap dikerjakan di classroom-nya. Karena nilai yang kecil itu kalian nanti tidak akan ada perbaikan lagi, nggak bisa memperbaikinya. Jadi harap tugas yang ada di tugas 11 itu dikerjakan. Ya, baru 7 orang, baru 2 yang ngerjakannya. Ya, jadi harap dikerjakan tugas-tugas yang ada. Ya, supaya bisa diberikan penilaiannya. Ya, jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, itu dan sekarang udah ada di tugas 12. Jadi kalian juga harus kerjakan tugas 12 dan mencatat materi yang ada. Ya, jadi catatan di materinya itu di materi 15. Ya, seperti itu aja pada pokok pembahasan kita ya untuk ini, dan kegiatan tugasnya adalah kalian mempelajari ada 3 gambar di sana, ada 5 gambar. Gambar A itu ada 2, gambar B juga ada 2, dan gambar C-nya itu gambar sebuah planet. Nah, kalian di sana disuruh mengembangkan imajinasi kalian, pemahaman kalian untuk menceritakan pemeliharaan apa yang terjadi. Jadi instruksinya di situ ada jelas, ada 3, ya. Jadi kalian harus kerjakan menurut instruksinya atau perintah tugas dari gambar-gambar itu. Jadi kalian perhatikan dulu gambarnya, lalu kalian mengimajinasikan apa yang terjadi dan apa yang berdampak dalam hidup kita akan pemeliharaan Allah dalam ciptaannya itu. Ya, jadi akan ada bencana-bencana yang ada di situ. Nah, dampaknya apa ya dalam kehidupan kita sebagai manusia? Nanti ada 3 poin yang harus diceritakan di sana. Ya, jadi Sir sekali lagi ingatkan, bukan hanya untuk di pelajaran agama, tapi di semua mata pelajaran juga. Kalau ada tugas, ya harus segera dikerjakan. Ya, nanti nilainya kalian kecil-kecil susah mau di ininya
Apalagi di semester genap tidak bisa diperbaiki lagi nilainya. Kalau semester ganjil masih bisa diperbaiki di semester genap. Jadi harap mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, jangan sampai tugasnya malah tidak dikerjakan. Ya, seperti itu. Yuk, ada yang mau bertanya tentang tugas dan materi yang ada? Silakan. Gimana, cukup jelas tugas yang ada? Yuk. Ayat hafalannya masih sama, ya, jadi Sir akan coba dalam 1 bulan ini menggunakan ayat hafalan 1, tapi untuk 1 bulan. Ya, karena kita masuk ke dalam materi yang sesuai dengan bab yang kelima. Bagaimana alam ciptakan manusia dan meletakkan manusia itu di Taman Eden. Ya. Nah, juga nanti tugas-tugas itu sekali lagi saya ingatkan sampai jam 3 sore dikerjakannya. Ya, dan mencatat. Ya, materi itu sekarang wajib dicatat di buku tulis. Nanti kalau kita beberapa bulan masuk sekolah, itu Sir akan periksa catatannya. Nggak ada alasan tidak lupa mencatat. Ya, jadi semua materi yang ada di classroom itu dicatat. Ya, seperti itu. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas dan mengerti? Oke, nanti Alvinki berdoa. Berdoa selesai saya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengambil sini Tuhan-Tuhan pada kamu sudah selesai pelajaran kami Tuhan-Tuhan berkatilah kami sudah bisa mengerjakan pasal-pasal yang diberikan serta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah di materi itu kalian pelajari, ya, dicatat dan tugas dikerjakan. Ya, selamat mengerjakan tugas yang ada di classroom-nya. Oke, Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi dibaca, nanti kita akan tanya jawab untuk praktek di minggu depan, dan ayat hafalannya jangan lupa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.